Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dalam video kali ini kakak akan menjelaskan bagaimana melakukan operasi hitung pada garis bilangan. Nah, pada dasarnya basicnya kan operasi hitung tuh ada dua ya, ada tambah dan kurang ya. Nah, tambah dan kurang ini pada dasarnya. Nah, kita akan melakukan operasi hitung pada garis bilangan ini dengan cara seperti kita mendengar atau membaca ini ya, membaca cerita ya. Mungkin kalian pernah membaca cerita yang ada gambarnya gitu ya. Misalkan ini ada gambar pensil, terus ini di sini bisa tulis pensil gitu. Terus ini misalkan ada siapa ya, misalkan Budi. Nah, kalau begini gambarnya Budi. Terus kalau seperti ini namanya adalah misalkan siapa ya, Ratna gitulah ya. Nah terus ada cerita kan, misalkan gini. Nah, gini ya. Nah, gini ya. Ini maaf ya gambarnya kurang bagus karena kakak bukan ilustrator. Ya kira-kira beginilah ya gambar orang. Nah, nih. Jadi kalau kita lihat ke sini, ini gambar apa nih? Oh, melambangkan si Budi. Oh, berarti membacanya adalah Budi meminjam pensil kepada Ratna. Nah, begitu cara kalau membaca cerita ya yang ada gambarnya kan biasanya seperti itu ya. Nah, ini pun juga pada garis melakukan operasi hitung pada garis bilangan. Nah, seperti itu juga. Nah, operasi hitung tambah ini kakak tulis. Mohon maaf kakak menggunakan pensil, soalnya kalau pakai pensil mudah dihapus di sininya nanti ya. Semoga bisa terlihat jelas ya sama teman-teman semua. Nah, operasi hitung tambah itu artinya adalah berjalan ke kanan. Ke kanan. Sedangkan operasi hitung kurang itu berjalannya ke kiri. Nah, itu aturannya ya. Kalau operasi hitung tambah ke kanan berjalannya, kalau kurang itu berjalannya ke kiri. Jadi kalau kakak punya operasi hitung, misalkan ada operasi begini dulu, yang sederhana dulu ya. 3 ditambah 5. Maka kalau kita terjemahkan operasi hitung ini pada garis bilangan, ceritanya jadi begini nih. 3 ini kan berarti positif ya. Nah, kalau positif berarti kita mulai dari titik 0. Selalu mulai dari titik 0 ya, titik netralnya. Dari titik 0 berjalan ke kanan karena positif, berjalan ke kanan, maksudnya bilangannya nilainya positif ya. Berjalan ke kanan sebanyak 3 langkah. Gitu ceritanya. Sekali lagi, dari titik 0 bergerak ke kanan sebanyak 3 langkah. Maka posisi terakhirnya adalah berada di titik 3 ya, karena berjalan di kanan berarti ke positif ya. Nah, itu dia. Sebanyak 3 langkah. Cara menghitungnya gini, 1 gitu ya. Jadi bukan gini 1, 2, 3 bukan, tapi 1 saat kita melangkah itu dihitung 1, 2, 3 gitu sampai di titik 3 berarti ya, positif 3. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan, tanda panahnya hanya sampai di titik 3 saja ya, tidak kurang tidak lebih, karena kalau lebih, nah misalkan gini, ada yang mungkin yang menggambarnya gini,
gini, tapi seperti ini ya. Kalau seperti ini nanti kan yang kita lihat ininya ya, ujung terakhirnya. Nah ini namanya bukan 3 lagi bilangannya ya, mungkin 3, sekian kan gitu ya, jadi pecahan kan. Sehingga panahnya ujung akhirnya itu ya menunjukkan posisi si ininya ya. Nah jadi seperti ini gitu. 3. Selanjutnya operasi hitungnya tambah, berarti berjalan ke kanan ya, dia berjalan ke kanan sebanyak 5 langkah. Jadi dari sini posisi terakhir berjalan 5 langkah. 1 2 3 4 5. Jadi sampai di titik positif 8. Seperti itu. Karena sudah selesai. Nah, selanjutnya kita buat garis penunjuk hasil akhirnya ya, posisi finalnya paling akhirnya gitu, dari titik 0 sampai terakhir di posisi berapa gitu ya. Nah ini berarti hasilnya adalah 8 gitu. Sekali lagi ini kalau yang ini adalah garis tegas ya, karena menunjukkan prosesnya dia mengarah kemana ya, dan harus ada panahnya supaya kelihatan dia mengarah ke kanan atau ke kiri kan gitu. 3. Lalu selanjutnya berjalan ke kanan, karena tambah berjalan ke kanan 5 langkah sehingga sampai di titik 8 gitu. Jelas sampai sini ya. Contoh berikutnya adalah seperti ini. Enggak terus di sini aja deh. 6 ditambah negatif 3. Nah, bagaimana penggambarannya pada garis bilangan ya. Jadi kita buat ceritanya nih. Positif 6 berarti dari titik 0 bergerak ke kanan sebanyak 6 langkah ya. Sekali lagi, selalu mulai dari titik 0, bergerak ke kanan karena positif sebanyak 6 langkah. Maka posisi akhirnya berada di titik 6 positif ya, atau positif 6. Nah, sampai sini. Tuh. Berikutnya karena operasi tambah berarti dia berjalan ke kanan. Tapi bilangan berikutnya itu nilainya negatif. Negatif artinya adalah lawan ya, lawannya. Maka alih-alih dia berjalan ke kanan ya, jadi lawan ke kanan berarti ke kiri gitu ya, karena nilai bilangan berikutnya nilainya negatif ya. Jadi lawan dari kanan yaitu kiri. Berapa langkah? Ya 3 langkah ini gitu ya. Dari sini lanjutannya bukannya ke kanan tapi lawannya ke kanan, ke kiri 3 langkah. Jadi sampai di titik positif 3. Nah seperti itu. Hasil akhirnya kita gambarkan dengan garis putus-putus dari titik 0 sampai posisi terakhir 3. Nah gitu ya. Jadi hasilnya adalah 3. Contoh berikutnya adalah gini ya. min 5 ditambah min 4. Nah, buat lagi ceritanya, dari titik 0 bergerak ke kiri karena negatif ya, bergerak ke kiri. Kan kalau begini kan dia ke kanan ya, tapi karena negatif berarti lawannya. Bergerak ke kiri sebanyak 5 langkah. Nah, jadi 5 langkah sampai di titik negatif 5. Nah, ini. Sini ke sini, jangan lupa panahnya ya, mengarah ke kiri. Nah, selanjutnya tambah berarti operasi hitungnya kan tambah ya ke kanan, dia bergerak ke kanan.
Tapi karena bilangan berikutnya nilainya negatif, maka lanjutannya adalah dia berjalan ke kiri ya, lawan dari kanan yaitu kiri. Seperti itu. Nah, di sini ke sini berjalan ke kiri. Sekali lagi, kenapa berjalan ke kiri? Ini kan sebetulnya dia berjalan ke kanan ya, tapi karena bilangannya negatif, bilangan berikutnya, maka dia berjalan ke kiri. Nah, sehingga hasilnya di posisi ini. Garis putus-putus, jangan lupa garis putus-putus. Kenapa garis putus-putus? Untuk membedakan ya, membedakan mana garis yang merupakan proses, mana hasil. Ya, kalau ini hasil, ini proses gitu ya. Hasilnya adalah negatif 9. Seperti itu ya. Nah, kalau tadi operasi hitungnya selalu tambah ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kurang operasi hitungnya? Contoh begini. 8 kurang 3. Nah, selalu ceritanya mulai dari titik 0 ya. Dari titik 0 bergerak ke kanan, karena positif bilangannya, bergerak ke kanan sebanyak 8 langkah. Sekali lagi, dari titik 0 bergerak ke kanan sebanyak 8 langkah. Jadi gini, 8 langkah. Nah, seperti itu ya. Berikutnya operasi hitungnya kurang, berarti ke kiri. Selanjutnya bergerak ke kiri 3 langkah ya, bergerak ke kiri 3 langkah. Nah, ini jadi selanjutnya dari sini posisi terakhir 3 langkah, 1 2 3 sampai di titik positif 5. Hasilnya adalah, nah ini dia. Nah, hasilnya sama dengan 5 gitu ya. Yang berikutnya adalah nih, 5 dikurang negatif 2. Nah, bagaimana prosesnya? Dari titik 0 bergerak ke kanan sebanyak 5 langkah ya. Dari titik 0 bergerak ke kanan sebanyak 5 langkah. Nih. 1 2 3 4 5 ya. Nah, itu dia. Selanjutnya dia bergerak ke kiri. Tapi karena bilangannya negatif, maka lawannya, bergeraknya lawan dari kiri, yaitu ke kanan ya. Sekali lagi, harusnya dia bergerak ke kiri, tapi karena bilangan berikutnya nilai negatif, maka lawan dari kiri, yaitu kanan 2 langkah ya. 1 2 berarti di posisi, nah gini. Inilah posisi akhirnya. Garis putus-putus. Nah, hasilnya adalah 7 gitu ya. Nah, contoh berikutnya adalah seperti ini. -9 dikurang -2 atau negatif 2. Bagaimana ceritanya? Dari titik 0 bergerak ke kiri, karena bilangan negatif ya, lawan dari kanan kiri, bergerak ke kiri sebanyak 9 langkah. Nah, jadi seperti ini, bergerak ke kiri 9 langkah. Nah, dari sini ke sini 9 langkah, maka sampai di titik negatif 9 ya, seperti itu. Berikutnya dia bergerak ke kiri, tapi karena lawan bilangan berikutnya adalah negatif, maka lawan dari kiri, yaitu ke kanan 2 langkah. Jadi seperti ini. Nah, maka sampai di titik negatif 7.
maka hasilnya adalah negatif 7. Seperti itu ya. Contoh berikutnya atau contoh terakhir deh ya. 4 ditambah min 8 dikurang min 6. Nah, ini dia operasinya sudah beberapa bilangan nih ya. Yang penting ikuti aturannya ya tadi ya. Buat ceritanya, dari titik 0 bergerak ke kanan sebanyak 4 langkah. Jadi dari sini kita buat 4 langkah sampai titik positif 4 gitu ya. Berikutnya berjalan ke kanan, tapi karena bilangan berikutnya negatif, maka dia berjalan ke kiri ya. Sampai di mana nih? Sampai di titik negatif 4 ya. Dihitung aja nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Itu dia. Sampai di titik negatif 4. Nah, selanjutnya bergerak ke kiri. Tapi karena bilangan berikutnya adalah negatif, maka lawan dari kiri yaitu kanan. Jadi dari sini dia balik lagi tuh, dia ke arah kanan. Nah, ya 1 2 3 4 5 6. Nah, ini dia. Ini posisi akhirnya tuh ya. Jadi posisi akhirnya adalah di positif 2. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, semoga dengan beberapa contoh tadi kalian bisa mengerjakan sendiri latihan soal yang diberikan oleh guru ataupun yang ada di buku cetak ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.